Bismillahirrahmanirrahim. Al-Makhtiyarul Ustadi. Al-Makhtiyarul Ustadi, adapun memilih ustaz. Kalau sekarang milih pondok pesantren ya, takut keliru ya, keliru ternyata masuk pondok ngarang-ngarangkan tahlilan repot ya. Ngarang tahlilan itu ya qaulu la ilaha illallah la yuhaqilu tahlil. Itu kalimat tahlil, itu kalimat tahu. Apa hukumi maca kalimat tauhid? Makin kata maca ni makin kata pahala. Semakin banyak baca tauhid la ilaha illallah, semakin banyak pahala. Maka ya harus pilih, jangan sampai salah salah guru ya. Bayang bagi maka ini sepantasnya ayat taro apa harus memilih siapa talibul ilmi al-a'lama terhadap guru yang lebih alim, nyari guru yang lebih pintar ilmunya ya, wal awra'ah dan lebih mirahi, wal asanah dan lebih tua. Ini penting, tiga ya, a'lam, awra', al-asan. Disuruh memilih guru kalau bisa tiga-tiganya, kalau enggak ya lebih alim ya, lebih birahi ya, lebih tua. Kama tara seperti hanya memilih Abu Hanifah. Siapa Imam Abu Hanifah? Siapa Imam Abu Hanifah? Ahmad bin terhadap Syekh Ahmad bin Abi Sulaiman rahimahullahu ta'ala, berta'amuli di dalam setelah berangan-angan wa tafakkur dan berpikir. Seperti Imam Abu Hanifah itu milih cari guru ya. Kepada siapa? Imam Ahmad ya, milih, jangan sampai salah guru, jangan sampai salah nomor, salah masukkan anaknya, bahaya ya. Wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Sunnah apa betul? Sunnah. Nama lain sunnah. Karena dalam konsep Al-Quran, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Al-Quran ayat-ayatnya di bawah itu imannya semakin tambah, imannya semakin banyak, imannya semakin kuat. Ya pocong Al-Quran itu qiraatul Quran dawatul qalbi. Baca Quran itu tomboli hati sing galau maca Quran, hati ini sembuh. Ya. Biasanya kalau galau itu kanker, biasanya kena kanker ya. Kalau sudah kena kanker biasanya mulai galau. Kalau kanker biasanya mulai galau. Apa kanker ini? Kanker kering ya, dulu iris habis mulai galau ya. Kayak jajan ini jok ake-ake
jajannya jangan banyak-banyak ya, sedang-sedang saja. Jangan banyak-banyak, sedang-sedang saja ya. Kasihan bapaknya, belajarnya saja yang banyak-banyak ya. Ilmu niku didapat dengan cara banyak belajar. Al ilmu itu apa? Bita'al. Barokah itu didapat dengan mengerti. Baik, pas mengerti kalau ngobrol ya. Baik, kapan hasilnya? Nanti kalau sudah pulang ke rumah, baru tampak barokahnya. Ya, wal barakatu bil khidmah. Khidmah nang pondok itu sing penak apa? Tahu gak? Gak beban. Waktunya cepat berangkat. Yang kosong cepat ditempati. Cenakin saworo. Nah, insyaallah iku pulang dadi wong sukses. Ya. Abdi itu harus ikhlas, jangan sampai gak ikhlas. Paham ya? Jangan ikut-ikutan ada pandangan orang dibilang apa? Perbudakan. Bukan perbudakan, gak ngerti kitab. Wal khidmah perbudakan, salah. Stres orang ngomong gitu. Semua mau dimasukkan ke akalnya, ya gak bisa. Ilmu itu nggak bisa diukur dengan akal manusia. Nah, contohnya apa? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram minal masjidil aqsa. Kan kalau diukur dengan akal yang nggak mampu akal. Coba jamin bola. Siapa ya? Kalau main di luar. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Enggak masuk akal. Maha suci Allah dan yang menjalankan hamba asra bi'abdihi. Lailan di malam. Minal masjidil haram. Mulai dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Sampai langsung naik ke situ dan turun. Lu gak masuk akal, masa naik langit? Gak pakai pesawat Garuda dengan layar saja takut jatuh ke bawah. Nah ini kan ilmu itu gak bisa diukur dengan akal. Apa yang diatur dengan Allah diikuti. Masa orang ngabdi kepada guru, bantu guru itu adalah akan menghasilkan barokah? Dibilang perbudakan. Ada orang-orang semua mau diukur dengan akalnya gak bisa. Ikut-ikutan tentang modernisasi, globalisasi, ya, akhirnya diukur dengan akal. Tidak bisa. Ilmu bita'allum, ilmu didapat dengan cara belajar, wal barakatu bil khidmah. Sedangkan barokah itu akan dihasilkan dengan cara mengabdi. Selama pengabdian itu tidak keluar jalur dari syariat agama Allah. Yo, paham ya? Belajar pondok wis minta duit dikasih, ya. Pak duit wis habis, jajannya ditambah. Akhirnya minta dikirimin, ya nak. Yang dekat dikirimin tetap seminggu sekali, kadang seminggu sekali balik. Sekali, semakin besar nanti setengah bulan sekali ya. Seminggu kan terlalu udah dewa, sudah bes ya, yang baru terus tahun seperti anak kecil lagi ya. Semangat belajar ya. Perlu memilih guru yang alim, perlu supaya jadi
orang yang alim. Meskipun alim itu juga wajib ya, tapi belajarnya yang wajib. Kolan Dawud sopo Imam Abu Hanifah. Wajadtuhu menemukan siapa saya terhadap Syekh Ahmad bin Abi Sulaiman, syaikhon terhadapku, waquran yang tenang, haliman yang dermawan, halim, saburan yang sabar, saburan yang sabar, murah hati ya, halim, murah hati, saburan yang sabar, bil umur dalam beberapa perkara. Jadi Imam Abu Hanifah menemukan guru yang sangat luar biasa, mempunyai sifat tenang, tenang, penyabar, rendah hati. Semoga ketemu guru-guru yang saya ya, saya nabi. Jangan diajari kok menawan. Itu kadang santrinya yang harus mengerti, yang hendak hormat tentang guru, hormat yang bukan guru, wajib dihormati. Jangan tidur-tiduran kalau belajar. Enggak menghormati guru bahaya. Ya, enggak menghormati guru itu ya bahaya. Harus sopan, harus akhlak dipakai. Insyaallah boyong atau istirahat di rumah ibu jadi santri saya paham nggih? Betul. Kemudian tumbuh siapa saya. Waqala berkata siapa Imam Abu Hanifah, sabatu terhadap sabatu indah, sabatu menetap siapa saya indah di sisinya Ahmad, Syekh Ahmad bin Sulaiman. Pada waktu kemudian tumbuh siapa saya, mondok diam. Imam Abu Hanifah ngaji, mondok ngapalin diam di tempatnya Imam Ahmad bin Sulaiman. Waqala berkata siapa Imam Abu Hanifah rahimahullah, sampai itu mendengar siapa saya hakim terhadap hakim bin hukama Samarqandi, dari hakim-hakim Samarqandi. Qala berkata siapa hakim, inna wahidan, sesungguhnya satu orang min thalabatil ilmi, dari beberapa orang yang mencari ilmu, syawara, ini bermusyawarah siapa wahid dari terhadapku fi thalabil ilmi, di dalam mencari ilmu, wa kana, dan ada siapa wahid, azama ini berkeinginan siapa wahid, ala dhahabi, atas berangkat, azama ini berkeinginan siapa wahid, ala dhahabi, atas berjalan, ila Bukhara terhadap tanah Bukhara, di thalabil ilmi, karena mencari ilmu. Jadi Imam Abu Hanifah itu mendengar dari ahli hukum Samarqandi, dan beliau berkata, ada satu orang dari pencari ilmu bermusyawarah kepadaku, kata ahli hukum Samarqandi. Dan satu orang itu mempunyai sebuah keinginan untuk berjalan atau berangkat menuju tanah Bukhara karena ingin mencari ilmu. Akhirnya dari pondok sing betul ya. Tentunya siapa? Imam Abu Hanifah mau mondok, mau ngaji, mau belajar. Ini kiainya lulusan mana? Pondoknya programnya apa sih? Masih dilihat, jangan asal-asalan. Udah tahu tidak ada kitab gundulnya, udah tahu tidak ada program apa? Program baca
kitabnya, nggak tahu, tidak ada program dikirnya kok masih ada di pondok. Tentang bagus penampilannya, nggak tahunya Yasin malam Jumat haram bid'ah. Kok Yasin haram bid'ah? Jangan di pondok-pondok yang pemahaman yang seperti itu, bahaya nanti anaknya ndak ikut Yasinan juga. Padahal baca surah Kahfi juga pahalanya besar, baca surah Yasin juga pahalanya besar. Fadilahnya yang berbeda-beda. Apa sama-sama dapat pahala. Gimana? Ojo aneh-aneh. Itu dulu ojo aneh. Bahkan dan seterusnya seperti syawarani yang bagi sebaiknya musyawarah. Apa harus musyawarah? Siapa talabul ilmi fi kulli amrin di dalam setiap perkara. Baina Allah Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala amarah, ini memerintahkan siapa Allah Rasulullah terhadap Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam bil musyawarati, dengan musyawarah bil umuri, dan setiap beberapa urusan atau perkara. Walam yakun, dan tidak ada ahadun, siapa satu orang, afdal, ini lebih cerdas daripada Nabi, wa ma'adzalika, dan di dalam beserta lam yakun ahadun afdal tersebut umirah, diperintah siapa Nabi Muhammad bil musyawarati, dengan bermusyawarah. Wakana, dan ada siapa Nabi Muhammad SAW yusyawir, ini bermusyawarah siapa Nabi ashabahu, dalam sahabat-sahabat Nabi fi jami'il umuri, di dalam semua beberapa urusan atau perkara, hatta awahijil baiti, sehingga beberapa kebutuhan rumah. Hatta awahijil, ayo mana supaya tahu. Hatta awahijil baiti, sehingga beberapa kebutuhan rumah. Seterusnya penting musyawarah itu. Maka sebaiknya seorang santri, sebaiknya para santri niku di dalam urusan apapun saja, yang penting, yang baik-baik, yang maslahah harus bermusyawarah. Jangan musyawarah yang salah. Ini gimana cara jebolin lemari, haram, nggak boleh, itu ikut setan. Yo, naudzubillah, jadi nafsunya setan ya. Oh, ini haram, ini nggak boleh. Kalau ada kawan yang seperti itu jangan mau. Itu sudah terkontaminasi dengan perilakunya setan. Yo, belajar yang betul. Jangan ikut-ikutan yang salah. Paham ge? Gus, sama ge? Ya, belajar yang tenanan. Paham ya? Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Rasulnya Nabi Muhammad SAW untuk bermusyawarah di dalam semua urusan. Dan tidak ada satu orang pun yang lebih cerdas, lebih pintar daripada Nabi Muhammad. Tidak ada. Yang paling pintar itu Nabi Muhammad. Ya, afqal, cerdas, pintar, amanah, tabligh, fatona, milih Nabi Muhammad. Tetapi Nabi masih diperintah untuk musyawarah. Maka di pondok itu ada musyawarah. Ikut, jangan malas-malas. Kalau pintar siapa yang dapat? Sampean atau saya? Di sampean. Didapat sendiri. Malam Selasa ada musyawarah itu supaya pintar. Meskipun pintar tak wajib, tapi musyawarahnya ya wajib, belajarnya ya wajib. Nabi Muhammad sendiri bermusyawarah kepada sahabat-sahabatnya. Semua urusan sampai masalah keperluan rumah. Ya Rasulullah,
rumah ini ngadepnya kemana, yang baik ngadepnya kemana, mau bangun hari apa, itu sudah di zaman Nabi sudah ada. Sahabat-sahabat itu kalau mau urusan apa saja bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Lah, Nabi itu kalau mau perang saja nanya kepada sahabat. Gimana teori perang seperti itu? Makanya di zaman Nabi Muhammad SAW, dan ini perlu kita ikuti sampai sekarang, ingin melakukan apa? Musyawarah. Kecuali hal-hal yang tidak dianggap sangat penting, ya. Ini yang penting, satria.